pertemuan ini dapat mempererat hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan antara Persatuan Wartawan Republik Indonesia dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera. Seiring dengan dinamika organisasi, maka PWRI terus bekerja sesuai dengan bidangnya di bidang jurnalistik, melakukan penataan organisasi di seluruh kabupaten kota. Perlu kami laporkan juga bahwa sampai hari ini DPC yang ada di Sumatera Utara itu sudah 31. Kemarin sudah terbentuk semuanya, tetapi karena ada 2 kabupaten kota yang belum lengkap, maka saat ini di database kami baru 31 yang sudah lengkap, termasuk di DPC Kepulauan Nias. Ketua PWRI tadi terkait kebutuhan UKW ya, untuk wartawan-wartawan di PWRI ya, karena ini memang Sumatera Utara juga diberi target oleh DPP ya, minimal harus ada 100 wartawan anggota PWRI sampai pertengahan tahun ini sudah UKW ya. Jadi kami mohon dukungan dari Kominfo ya, untuk pelaksanaan UKW ini ya. Karena ini juga untuk menguatkan kerjasama juga ya, untuk pemberitaan wartawan yang bernaung di upayakan di bawah PWRI. Karena wartawan di bawah PWRI itu tersebar di berbagai media. Seperti saya misalnya, saya di Waspada ini. Kemudian ada banyak kawan-kawan yang lain juga yang punya media sendiri atau bekerja di baik media lokal maupun nasional, begitu. Jadi kami mengharapkan adanya dukungan begitu, dari Diskominfo ya, supaya dalam sebelum pertengahan tahun ya itu sudah terlaksana untuk mencapai target beban dari DPP ya, kita minimal ada 100 ya. Bangga. Kita juga dapat informasi dari beberapa daerah bahwasanya anggota-anggota PWRI dari daerah lain juga ada yang akan hadir dari provinsi lain ke Sumatera Utara. Nah, dalam HPN ini, dalam kepanitiaan, PWRI kan tidak termasuk di dalamnya. Nah, kami mungkin nanti mengharapkan juga bantuan apakah dari Diskominfo atau kepanitiaan, bagaimana ini bisa juga ya terakomodir lah teman-teman yang dari provinsi-provinsi lain yang anggota PWRI ini. Itu mungkin itu dulu dari saya. Ini tambahin yang lain. Baik, yang pertama-tama kita ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Kominfo Sumut yang memang dari awal kita pelantikan juga tetap membersamai kita, termasuk dalam hari ini untuk audiensi ya. Jadi PWRI ini, apalagi ketua umum kita itu kan dari Sumatera Utara, anak Medan. Jadi memang untuk Sumatera Utara ini dia terlalu agak ekstra pressure kita, bagaimana Sumatera Utara ini harus lebih unggul daripada provinsi lain, karena memang ini barometer untuk nasional. Dan ketua umum kita itu sangat merah putih sekali, sangat Indonesia sekali. Makanya kami tidak boleh membuat seragam itu di lain warna, Pak. Jadi harus merah putih. Ketika tidak merah putih kami kena sanksi begitu, karena inilah Indonesia. Dari dalamnya kita juga beragam dari berbagai suku, berbagai agama. Jadi DPD Sumatera Utara ini memang punya harapan yang besar. Bagaimana kita bisa bersinergi program dan sebagainya. Dan kita
mohon ya untuk Kominfo ketika ada kegiatan-kegiatan kita diakomodir Pak, bisa diakomodir, bisa diajak, dan kita insya Allah kita siap untuk bersinergi. Dan tadi saya juga menguatkan apa yang disampaikan Bang Hasan tadi, karena memang untuk HPN ini Pak Iwan, saya sudah sering berkali dikontak oleh ketua-ketua DPD atau kawan-kawan dari provinsi lain. Nah, termasuk ya bagaimana kita mau berangkat ke sana nih Pak Sekjen. Saya tanya, berangkat membersamai siapa? Saya bilang, nggak ada, kita memang karena kita ini hari nasional, yang ini nih ranahnya kita, gawean kita nanti dulu saja berangkat. Anggaran sendiri. Ini apresiasi sekali kita dengan kawan-kawan gitu. Nah, cuman kan yang perlu kami mengakui lah dengan Kominfo. Ya kita juga tidak paham teknis bagaimana, tapi memang mungkin karena kita baru dilantik mungkin ya, dan kita baru melaporkan Kominfo berkas-berkas dan SK terbaru kita. Untuk HPN kali ini memang kita belum dimasukkan ke dalam panitia atau mungkin sebagai stakeholdernya gitu. Tapi kami mohon Pak, dalam artian TWRI ini undangan saya nggak tahu apakah semua organisasi jurnalis sudah diundang. Tapi kalau untuk TWRI belum ada Pak. Yang ingin saya sampaikan kepada Pak Iwan, Kominfo ini adalah yang kita ketahui induk daripada seluruh organisasi atau tentang informasi. Jadi kami mohon kepada Dinas Kominfo, kami kan PWRI sudah memiliki izin mendirikan organisasi. Jadi tidak ada yang namanya organisasi itu anak kandung. Semua organisasi itu sama. Dewan Pers itu imbang dengan SPSI. SPSI itu yang disahkan pemerintah, yang diakui. Begitu juga Dewan Pers. Dan bila kita semua membuat suatu lembaga atau komunitas harus melalui izin dari Kominfo. Jadi kalau memang ada kegiatan HPS ini, berarti kan kami terlibat. Nah, kalau memang kami tidak diakui, mana mungkin kami dilantik oleh semua umum, dilihat oleh gubernur, kita mengajukan dan Kominfo mengeluarkan izinnya. Jadi kami mohonlah kepada Dinas Kominfo, karena ini sudah sering terjadi, makanya pro dan kontra di organisasi wartawan ini. Karena Pak Sigit mengatakan Dewan Pers itu bukan bapaknya wartawan. Organisasi itu bukan bapaknya wartawan. Undang-undang wartawan itu hanya jatuh kepada oknum wartawannya. Adakah kita lihat selama ini wartawan yang ditindas? Pernah nggak organisasi itu menolong wartawannya? Bahkan pro. Dan kita semua tahu ya Pak Iwan, seluruh mahasiswa belajar tentang ilmu komunikasi, tentang komunikasi massa, di mana dikatakan dulu di dalam mata pelajaran komunikasi massa, apakah Dewan Pers itu independen? Kami malu sebagai mahasiswa mengatakannya. Kalau Dewan Pers independen, kenapa pemerintah nyata real tidak diberitakan? Apakah ada silaturahmi pers? Kenapa lembaga organisasi PWI dan Dewan Pers saja yang diayomi? Kenapa lembaga organisasi wartawan yang lain yang resmi, yang sudah keluar izinnya, tidak bisa involve? Ada apa? Apakah mesti kita sebagai pemerintah ini harus perang dengan pemerintah? Kan tidak. Jadi kami di sini bukan tidak mau apa yang harus diinginkan oleh Kominfo. Kami di sini hanya menginginkan bagaimana kerjasamanya. Intinya kita sudah memiliki izin untuk menerbitkan suatu berita yang diizinkan oleh Kominfo, maka kami menghormatinya selagi masih di ranahnya sesuai undang-undang kode etik. Jadi kami mohon kepada Pak Iwan yang mewakili, tolonglah jangan sampai nanti rekan-rekan kami yang dari provinsi datang, kami malah ada kami demo kemari. Nah, kenapa hari pers nasional tamu kita daerah datang, pas masuk sana hanya ini gawean PWI. Karena organisasi ini perang sesama organisasi, padahal sama-sama di bawah naungan media, jurnalistik, di bawah naungan undang-undang pers, undang-undang pemberitaan. Kan berarti tidak ada siapa bos apa raja di sini.
Intinya semua memiliki komunitas yang sama, hak yang sama. Terima kasih Pak Wan, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Nah, jadi dari yang disampaikan tadi, memang benar Dinas Kominfo melaksanakan salah satu fungsi terkait dengan hubungannya dengan layanan hubungan media. Tapi perlu abang-abang ketahui semua bahwa bukan satu-satunya itu menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi ada dari program aplikasi informatika termasuk pengelolaan TIK-nya, teknologi informasi dan komunikasi, statistik sektoral, persandian maupun penanganan informasi. Nah, terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, memang hari ini saya sebagai kepala bidang pengelolaan informasi publik itu melaksanakan satu sub kegiatan yang namanya layanan hubungan media. Nah, layanan hubungan media ini berkaitan dengan kemitraan kami dengan kawan-kawan jurnalistiknya, orangnya, person. Nah, kebetulan untuk urusan kerjasama medianya itu ada di bidang pengelolaan komunikasi publik yang hari ini itu diberikan dengan kepada Bu Alvina Jurla sebagai kepala bidangnya. Jadi untuk pengelolaan media yang ada di sana, di kami ada pengelolaan layanan hubungan media dan bentuk fasilitasi kawan-kawan wartawan atau jurnalis orangnya. Nah, Hari Pers Nasional ini perlu juga sebuah momentum karena yang saya tahu, mungkin kalau saya salah diluruskan, ada deklarasi Palembang kalau saya nggak salah tahun berapa itu, dan saya rasa itu sudah terlalu lama. Nah, perlu momentum Hari Pers Nasional ini saya rasa untuk menyatukan konstituen-konstituen Dewan Pers ini, contoh PDI, PDRI, yang lain-lain itu menjadi satu kesatuan kalau menurut saya pribadi ya, sehingga kami di pemerintah tidak bingung gitu, yang mana ini yang mau kami ikuti, karena di sini legal, yang lain juga legal, kan gitu. PWI legal, PWRI pun legal. Nah, tetapi di kami hanya menjalankan yang namanya kerjasama pemerintahan hari ini, karena itu sudah bertahun-tahun, dan ini kan baru deh, tadi Pak Ketua sampaikan baru terbentuk di 2014 ya, di 2014. Nah, sementara kegiatan ini kan pemerintah ini sebelum 2014 sudah ada, dan itu kerjasama media maupun kepada kawan-kawan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Perlu sebuah pembaruan juga bagi kami pemerintah, mungkin kawan-kawan di kabupaten kota juga, sehingga ada dasar yang akhirnya membuat kami membuat suatu keputusan menetapkan bisa kami akomodir seluruhnya gitu. Nah, hari ini kan masih melihat Undang-Undang tahun 99, Undang-Undang 49, ada di situ Dewan Pers yang disebut sebagai apa ya? Di pasal 15 itu dibentuk Dewan Pers. Nah, ada tugas Dewan Pers dari A sampai F kalau nggak salah saya. Nah, Dewan Pers ini melahirkan, kalau kita lihat di websitenya Dewan Pers, ada di situ asosiasi perusahaan pers, kemudian juga ada organisasi wartawan. Nah, alangkah baiknya seperti yang disampaikan Ketua tadi, ini sedang berusaha menjadi salah satu konstituen. Tetapi ada satu persyaratan yang belum terpenuhi. 100 orang wartawannya harus UKW, kan begitu. Nah, UKW ini yang melaksanakan siapa? Setahu saya UKW ini dilaksanakan oleh PWI, ya kan? Dewan Pers, organisasi pers. Nah, sementara organisasi wartawan di sini sekarang muncul lagi namanya Lembaga Sertifikasi Wartawan, benar ya, LSW, ya kan? Nah, di bawah pengakuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Nah, antara BNSP dengan Dewan Pers sekarang saling mengklaim. Dewan Pers mengatakan hanya Dewan Pers satu-satunya lembaga yang boleh membuat sertifikasi wartawan.
BNSP mengatakan kami burung Garuda, lambang Garuda yang berhak membuat sertifikasi wartawan. Kami kan di tengah-tengah di sini, bingung nih pemerintah ini. Kenapa? Kementerian Kominfo melalui Dirjen IKP nyata-nyata menyampaikan bahwa hanya Dewan Pers satu-satunya. Itu ada juga pernyataannya dalam bentuk berita. Tapi bukan keputusan gitu. Nah, BNSP pun begitu, BNSP pun mengatakan begitu. Termasuk ada bahasa Pak Mennuh ya, selaku anggota Dewan Pers mengatakan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa hanya Dewan Pers yang berhak. Tapi itu bukan keputusan, hanya pernyataan, hanya apa ya, bahasa. Kekuatannya juga nggak ada gitu. Sama juga dengan Dirjen IKP, kecuali dituangkan dalam keputusan. Nah, sekarang kan ini yang sampai hari ini kami masih menjalankan Dewan Pers itulah yang menyatakan yang berhak membuat uji kompetensi wartawan. Ya, maka mohon izin di tahun 2019 ada keputusan gubernur. Ketika kawan-kawan media mau mengajukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada sekian item syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bahwa media itu terverifikasi oleh Dewan Pers. Persyaratan terakhir ini adalah media yang mengajukan kerjasama menugaskan wartawannya yang diketahui. Artinya dua persyaratan itu kalau kawan-kawan sudah memenuhi, kami terbuka, silakan. Ya. Nah, masalah ada di luar itu kami tidak saat ini, mohon maaf, kami tidak ikut gitu. Ada mungkin antara PWI dengan PWRI, Dewan Pers dengan Dewan Pers Indonesia, kemudian konstituen yang lain. Ini kan tidak hanya di Sumatera Utara saja, tapi secara nasional. Nah, jadi mohon izin juga ada kewenangan pemerintah provinsi yang ada kewenangan Kementerian Kominfo yang tidak dimiliki oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara, dalam ini Dinas Kominfo. Jadi kalau kita bicara Kominfo, mohon izin semua, Kominfonya Kominfo mana nih? Kementerian atau Kominfo provinsi atau kabupaten kota? Karena kewenangannya berbeda. Dan kami, Dinas Kominfo ini bukan bawahan Kementerian Kominfo. Kami adalah pemerintah daerah, perangkat pemerintah daerah di bawah pemerintah namun pemerintah gubernur dan wakil gubernur. Nah, kalaupun ada urusan kita ke Kementerian Kominfo, kita sifatnya koordinasi, bukan vertikal. Ya, contoh sederhana saja, masalah jaringan atau BTS ya. BTS itu untuk seluler, walaupun lokasinya ada di seluruh kabupaten kota, itu urusannya adalah urusan Kementerian Kominfo. Tidak ada kewenangan Dinas Kominfo provinsi utamanya terkait dengan itu gitu. Jadi kalau dibilang Kominfo, kami bukan Kementerian Kominfo, kami Dinas Kominfo pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, kami pun dengan beberapa kawan-kawan yang sudah lebih dahulu datang, kami terbuka sebenarnya, ya tidak ada masalah bagi kami. Kami kan menjalankan kegiatan, terus ada diberikan anggaran untuk direalisasikan kepada media, kan begitu ya. Nah, kami kan harus hati-hati juga dalam memberikan terutama kerjasama. Kalau untuk kebutuhan pemberitaan, silakan saja. Kami sesuai dengan abang sampaikan tadi, ya kebebasan berserikat berkumpul pendapat segala macam itu kami fasilitasi, tidak ada masalah. Kita juga tidak menghalangi siapapun orang yang ingin mendapatkan informasi. Di zaman keterbukaan informasi saat ini dengan dunia digitalisasi, siapa saja bisa mengakses informasi. Apalagi kawan-kawan wartawan dengan kode etik jurnalistik yang sudah diatur.
Nah, kami membuat suatu kebijakan ini juga punya dasar. Gitu. Kenapa? Karena kan mohon izin ini untuk membuat sebuah PT, ya, itu kan tidak susah, tapi juga tidak mudah. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dari mulai akte pendirian, terus personalia, izin bla 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 segala macam. Nah, tapi apakah sebuah PT media itu adalah perusahaan pers? Ini pertanyaan besar. Apakah sebuah PT media yang didirikan itu adalah sebuah perusahaan pers? Saya rasa kita bisa menjawab belum tentu, benar ya? Belum tentu perusahaan PT media tadi itu adalah sebuah perusahaan pers. Maka siapa yang menyatakan bahwa PT itu adalah perusahaan pers sesuai kode etik jurnalistiknya? Siapa yang bisa menyatakan itu? Saya tidak bisa menyatakan itu, tidak punya kewenangan. Kementerian Hukum dan HAM itu mendirikan PT kan, Pak? Kementerian Hukum dan HAM tidak ada berkaitan dengan kode etik jurnalistik, benar nggak? Ketika perusahaan itu sudah ditetapkan sebagai perusahaan, ada satu hukum. Perusahaan pers atau perusahaan media, Pak? Perusahaan media, ya kan? Kata undang-undang, Ya. dia kan harus membentuk PT. Iya. Itu undang-undang. Nah, untuk membentuk PT, kita ada masyarakat, kalau bilang tadi, pendirian, segala macam, ada susunan personaliannya, segala macam kan, itu dipenuhi semua. Dan ya, Kemenkumham kan juga nggak serta-merta menerbitkan izin, menerbitkan SK Kemenkumham itu. Mereka juga akan melakukan proses, kan begitu. Kemudian, ketika itu sudah berdiri sebagai perusahaan media, menyantunglah kepada undang-undang pers. Undang-undang pers ini mengikat semua wartawan, semua perusahaan pers. Nah, yang menyatakan itu siapa, Bang? Bahwa media itu adalah perusahaan pers. Nah, Untuk mendirikan sebuah PT, nah, sekarang ini Bang, ya, PT untuk perusahaan pers cuma satu. Ini satu itu. Kalau kita mendaftar perusahaan pers, itu cuma satu dia. Kalau kita mendaftar itu. hanya untuk satu urusan. Hanya untuk satu urusan. Kalau ada yang di luar satu urusan, Sekarang ada lagi. ada Bang beberapa yang saya terima berkas itu termasuk percetakan. Nggak bisa lagi sekarang, nggak bisa. Itu Jadi sekarang PT untuk perusahaan media itu cuma satu nomor ya. Ya. Oke, kita sepakat. Ya. Oke. Cuma apa itu? Jadi nggak bisa lagi kalau misalnya dulu dia itu perusahaan apa namanya ekspor impor misalnya, terus mendirikan dia usaha pers. Sekarang nggak bisa lagi. Oke. Nah, Saya akan membaca ini pasal 15 ya, biar sama-sama kita baca. Ini kita kan diskusi ya, Bang. Diskusi. Pasal 15 ayat 1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Ini bahasa formalnya. Kalau tadi bahasanya betul independen atau enggak, kita lihat sendiri lah, kan betul Bang ya. Kita ini kan lihat undang-undangnya ya. manusia. Ya kan? Ya, yang kedua, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Termasuk kami nih, pihak lain juga kami nih. Ya kan? B. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Karena setahu saya undang-undang pers itu untuk dirinya sendiri nih. Ya kan? Dibentuk undang-undang pers yang sampai hari ini tidak ada aturan turunannya. Tidak ada. Tidak ada. Hanya undang-undang pers. Tidak ada peraturan pemerintahnya, apalagi peraturan dan lain-lain. Undang-undang pers itu Karena dia ada spesialis. Dia undang Nah, untuk oknum, ya kan? dia ada spesialis. Undang ini ada spesialis dia. Yang C, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Ini tugas Dewan Pers. Kami juga enggak, Kementerian Hukum dan HAM juga tidak, Bang. Ya, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Nah, ini saya dapat bicara begini. Ini katanya kalau ada orang yang memberitakan orang lain belum tentu kebenarannya dapat diadukan.
Kalau dia bukan anggota pers, bukan wartawan, maka dia lari ke undang-undang ITE. Benar ya? Tapi kalau dia wartawan atau media, perusahaan pers, maka dia ada masuk kepada undang-undang 40, maka dia bisa berkonfirmasi. Gitu ya kira-kira ya. Kemudian mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Ya. Kemudian memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Ini mungkin ya dalam bentuk kalau terjemahkan ini itu kali itu kira-kira. Jadi di situ kan juga disebut organisasi. Iya benar, tidak cuma satu, karena organisasi pers, undang-undang pers ini kan tidak cuma satu, banyak. Yang terakhir mendata perusahaan pers. Nah, bagaimana kami bisa tahu mana perusahaan media yang melaksanakan kode etik jurnalistik? Hanya Dewan Pers kalau tidak ada di sini. Kemudian dari mana kami tahu data perusahaan pers? Kalau Dewan Pers tidak mengeluarkan verifikasi tadi kan itu, yang terverifikasi. Kita bayangkan aja secara logika misalnya seluruh daerah, kabupaten kota dan provinsi setelah mendapatkan SK Kementerian Hukum dan HAM mendaftarlah dia ke Dewan Pers. Pertanyaannya adalah apakah semua yang mendaftar itu termasuk dalam perusahaan pers? Kita kan tidak tahu yang mana yang didata, karena itu kan orang atau kan mengajukannya ke Dewan Pers, mengajukan pendataan ini kami data, minta kami supaya data didaftarkan. Sampai hari ini datanya tidak ada dikeluarkan Dewan Pers, kecuali yang verifikasi administrasi maupun faktual. Nah, itulah yang menjadi kebijakan dasar kami, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk melakukan kerjasama dengan media. Jadi kami prinsipnya tidak tertutup kepada kawan-kawan media dalam hal ini perusahaan pers, gitu ya. Kami silahkan, ya, selama dia terdata dalam artian data itu dikeluarkan oleh Dewan Pers dalam bentuk pengumuman di sini daftar saya lupa, perusahaan pers. Nah, di sini ada di sini bang, ini tinggal diakses saja data. Ini data ya. Di menu data dan penelitian ada di sini perusahaan pers. Berarti kan kami tinggal mengumumkan itu inilah data perusahaan pers, bukan perusahaan media. Perusahaan media silahkan mendaftar untuk mengajukan diri sebagai perusahaan pers. Sudah pasti NIB berapa ini? Yang NIB untuk ada kodenya. nah, ada kodenya. Sudah pasti yang kodenya lebih dari itu sudah pasti tidak lulus, tidak terdata oleh Dewan Pers. Benar ya? Ini kan kita bicara logikanya. Artinya data itu kami lihat di sini ada data perusahaan pers, ada data organisasi wartawan, dan ini selalu dinamis. Tahun lalu itu saya lihat ada beberapa media yang ada, tapi hari ini dihapus. Ternyata memang secara administratif setelah mengajukan itu memenuhi persyaratan, ketika dicek ke lapangan secara fakta, faktual, tidak memenuhi persyaratan. Akhirnya apa? Sama sekali dihapus, bukan balik ke administrasi lagi, Pak.